Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17 sudah tidak sabar untuk membuka segel kemasan. Sayang, panggilnya sambil meletakkan telapak tangannya di kening. Kemudian mengusap wajah dan beberapa bagian tubuh lainnya. Elsa menggeliat pelan, namun matanya belum terbuka. Kenapa? Kau demam. Perlahan kelopak mata Elsa terbuka. Dan mendapati suaminya yang tengah menatapnya serius. Aku tidak apa-apa, hanya pusing sedikit. Kau demam, sayang. Sepertinya karena kelelahan beberapa hari belakangan. Aku pijat saja, ya? Tidak usah. Istirahat sebentar juga baikan. Elsa mencoba bangkit, namun Willy menahannya. Ia menggendong tubuh Elsa dan membaringkannya di tempat tidur. Tangannya mulai bergerak memijat dengan lembut beberapa bagian tubuh sang istri. Segini sudah pas, kan? Tanya Willy hendak memastikan pijatannya tidak terlalu kencang. Iya, terima kasih. Elsa tersenyum. Ia menikmati setiap sentuhan tangan suaminya itu. Pijatan lembut Willy membuatnya merasa sangat nyaman. Hingga beberapa saat kemudian, hembusan napasnya mulai teratur. Menandakan ia sudah memasuki alam mimpi. Willy mendesahkan napasnya pelan. Ada senyum tipis di sana. Kemudian laki-laki itu menarik selimut dan merebahkan tubuhnya di sisi sang istri. Memeluk Elsa dan menjadikan lengannya sebagai bantal. Tak lupa kecupan sayang di kening dan bibir. Gagal. Untuk kesekian kalinya. Ponsel milik Willy yang berada di dalam laci meja bergetar tanda pesan masuk. Willy memutar bola matanya pertanda malas. Otaknya sudah mampu menebak ada perbincangan menyebalkan apa yang sedang terjadi di dalam grup WhatsApp teman-teman sablengnya. Dengan segera laki-laki itu meraih benda pipi itu dan membuka pesan. Alisnya mengerut membaca setiap obrolan antara Wira dan Marcel. Ingin memaki, namun apalah daya. Rasanya Willy ingin mencekik dua teman laknatnya itu. Will, hati-hati membuka segel kemasan. Wira. Iya, benar. Jangan lupa pil setannya. Marcel, kau jangan memaksa. Ya Will, jangan seperti Marcel. Wira. Memangnya dulu kau tidak memaksa, dasar predator Marcel? Oh ya, aku punya beberapa video edukasi membuka segel. Mau tidak, Wira? Tidak perlu, Willy sudah menguasai teorinya. Marcel, tapi teori tanpa praktek sama saja bohong, Wira. Tidak usah sok pengalaman, kau juga banyak bertanya pada Willy. Marcel. Setidaknya aku sudah praktek dengan metode Oreo. Wira, maksudnya, Marcel. Diputer, dijilat, dicelupin. Wira, brengse. Willy. Pagi menjelang. Perlahan kelopak mata Elsa terbuka. Ketika merasakan sesuatu yang berat melingkari tubuhnya. Willy
memeluknya seperti sebuah guling. Rasanya hangat dan nyaman. Ia menoleh dan menatap wajah yang terlihat lebih tampan di pagi hari itu. Willy pun terbangun saat merasakan pergerakan kecil dari istrinya itu. "Sudah bangun, ya?" tanya Willy dengan suara serak. "Iya, baru saja," jawab Elsa berusaha melepas lingkungan suaminya. "Lepaskan aku mau bangun." "Tidak boleh, mau apa bangun, ini masih terlalu pagi." Willy mengeratkan pelukannya, membuat Elsa bergerak-gerak gelisah saat merasakan makhluk kecil mengeras di balik celana suaminya. Bahkan Elsa dapat merasakan benda itu berkedut saat menempel di pinggangnya, walaupun terhalang oleh pakaian masing-masing. "Tapi aku tidak nyaman dipeluk seperti ini. Lama-lama juga akan nyaman, kau akan mulai terbiasa. Karena aku akan memelukmu seperti ini di setiap pagi." Willy merubah posisi, sehingga kini berada di atas tubuh Elsa. Ia menghujani wajah istrinya dengan kecupan-kecupan lembut. Tatapan keduanya kini bertemu. Willy meletakkan punggung tangannya di kening sang istri untuk memastikan suhu tubuhnya masih sedikit hangat. Ia menarik napas dalam sebelum turun dari atas tubuh Elsa. Tidak baik jika memaksa mengambil haknya sebagai suami jika istri masih dalam keadaan kurang sehat. Lagi pula Willy punya fantasi menakjubkan dalam bercinta yang ingin ia wujudkan di malam pertamanya. Hari menjelang sore, ketika Willy dan Elsa sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Setelah sebelumnya mampir di sebuah restoran untuk makan siang, saat melewati sebuah toko pakaian wanita, mata Elsa melirik sebuah linge super tipis yang menggantung di dalam sana. Ia teringat satu hal, saat masih berpacaran, Willy beberapa kali meminta tolong dirinya menyiapkan gaun malam itu untuk istri Wira dan Marcel. Apakah kali ini Willy akan meminta Elsa membeli pakaian itu untuk dirinya? Oh, tidak. Elsa tidak pernah membayangkan sebelumnya jika ia akan menggunakan pakaian itu. Aku juga pernah membeli pakaian itu dan meminta Naya menggunakannya di hadapan Kak Xian. Sekarang bagaimana kalau Kak Willy memintaku memakai pakaian seperti itu? Batin Elsa. Menyadari Elsa diam sambil melirik ke dalam toko pakaian wanita. Willy melambaikan tangan di depan wajah istrinya itu. "Hei." Panggilnya membuat Elsa terlonjak. "Iya." Jawabnya gelagapan. "Kau ini lucu sekali. Kenapa wajahmu tiba-tiba merah?" Willy melirik ke dalam sana, di mana tadi tatapan sang istri tertuju. "Kenapa? Kau mau membeli linge itu, ya?" Gawat, apa dia tahu apa yang aku pikirkan? Batin Elsa. Bukan. Aku hanya melihatnya saja. Kalau mau beli juga tidak apa-apa." "Kau kan pernah memintaku membelinya untuk istri Kak Marcel dan Kak Wira. Apa kau akan memintaku memakai pakaian seperti itu juga?" Pertanyaan polos Elsa membuat Willy terkekeh.
Tanpa menjawab, Willy menggandeng tangan Elsa meninggalkan toko itu. Sudah cukup sesi belanja hari ini. Mereka sudah membeli banyak, mulai dari keperluan Elsa di rumah barunya hingga kebutuhan dapur. Aku tidak suka melihat istriku memakai linge. Kenapa? Tanya Elsa heran, sebab ia pikir Willy akan suka jika dirinya menggunakan linge. Willy tersenyum tipis sambil mengusap rambut Elsa. Karena aku punya keinginan yang lain. Nanti akan aku tunjukkan. Ayo pulang. Mobil yang dikendarai Willy berhenti di halaman rumah. Ia segera turun dan membuka pintu mobil untuk istrinya. Layaknya ingin menyambut kedatangan Elsa. Untuk pertama kali di rumahnya sebagai seorang istri. Langkah kaki Elsa terhenti saat telah berada di ambang pintu. Ia masih ingat terakhir kalinya menginjakkan kaki di rumah itu. Adalah saat dirinya mendapati Willy tengah memandangi foto Sanung. Ketakutan yang sama kembali menjalar di hatinya. Pertanyaan pun bermunculan. Apakah rumah suaminya ini masih dipenuhi foto kenangan tentang masa lalu? Demi apapun Elsa tidak akan sanggup jika harus menelan sakit hati lagi. Ada apa? Tanya Willy saat menyadari Elsa diam membisu di ambang pintu. Tidak apa-apa. Walaupun Elsa tidak mengatakan apa-apa, namun Willy dapat menebak apa yang ada di pikiran istrinya. Laki-laki itu langsung membuka pintu, sehingga isi dalam rumah dapat terlihat sebagian dari luar. Elsa mendongakkan kepala, menatap setiap bagian rumah yang telah ditata ulang. Antara sadar atau tidak, Elsa mulai melangkah masuk, bersamaan dengan matanya yang menyapu setiap bagian rumah minimalis itu. Ada banyak perubahan di sana, terutama foto yang menggantung di dinding. Tidak ada lagi foto masa lalu, melainkan foto Elsa yang memenuhi dinding rumah itu. Kau mengganti semua fotonya? Tanya Elsa seakan tak percaya. Iya, Willy mendekat dan melingkarkan tangannya di pinggang Elsa. Kau boleh menata ulang rumah ini sesuai keinginanmu, sambil memberi kecupan sayang di kening. Aku suka ini, ucap Elsa, kemudian melepas tangan Willy yang melingkar di pinggangnya. Tapi nanti mungkin aku akan merubah posisi beberapa benda, termasuk posisi sofa dan TV. Ah iya. Aku tidak begitu suka motif karpet Persian ini. Warna dan motifnya terlalu mencolok. Aku mau meletakkan karpet bulu minimalis saja. Elsa begitu bersemangat menunjuk benda-benda yang akan ia ubah peletakannya. Sedangkan Willy terus menatapnya dengan senyuman. Selain itu, aku mau meletakkan beberapa vas bunga di kamarmu. Kamar kita, sayang. Willy membenarkan kalimat Elsa, kemudian berjalan mendekat, meraih tubuh Elsa dan menggendongnya. Mau apa? Turunkan aku. Mau ke kamar kita. Willy membaringkan Elsa di tempat tidur, membuat wanita itu gelagapan, ingin menggeser posisi. Namun tubuhnya sudah dikunci duluan oleh suaminya yang mesum itu. Sepertinya Willy sudah tidak sabar untuk membuka segel kemasan.
Setelah kekesalan semalam terhadap dua temannya, yang mengejek karena gagal menjalani ritual malam pertamanya di hotel. "Kau sudah tidak demam, kan?" tanya Willy yang kini berada di atas tubuh Elsa. Tidak, ucap Elsa terputus. "Baguslah, jangan menunda lagi." Dengan tidak sabarnya, Willy membenamkan bibirnya di wajah Elsa. Kening, pipi, bibir tidak lepas dari kecupannya. Tangannya sudah bereksplorasi dengan nakal. Menyusup diam-diam ke area paling mematikan bagi wanitanya itu. Bahkan, Elsa tidak menyadari. Sejak kapan pakaiannya terlepas dari tubuhnya dan teronggok begitu saja di lantai. "Jangan ditahan sayang, keluarkan saja suaramu. Tidak akan ada yang mendengar walaupun kau berteriak," ucap Willy, mengingat beberapa waktu lalu sempat memasang alat kedap suara di kamarnya. Terdengar suara bel berbunyi yang membuat Willy melotot tajam ke arah pintu. Namun ia segera tersadar dan melanjutkan kegiatannya. Itu ada orang di luar. Bisik Elsa sambil menarik wajah suaminya. "Biarkan saja, aku sudah mengunci pintunya." Tidak ingin terganggu oleh apapun, Willy melanjutkan penjelajahannya. Sungguh menyebalkan, bel lagi-lagi berbunyi beberapa kali. Entah makhluk ternistakan sejenis apa yang berada di ambang pintu. Willy benar-benar ingin memaki siapapun yang berani mengganggunya. Breng. Willy bangkit lalu memakai kaos miliknya. Sambil menggerutu kesal memaki dalam hati makhluk menyebalkan yang telah mengganggu penjelajahan luar biasanya. Sementara Elsa menarik selimut menutupi tubuhnya yang sudah setengah terbuka. "El, jangan keluar kamar dan jangan memakai apapun. Aku mau lihat sebentar di luar ada siapa." "Iya." Elsa hanya menjawab singkat. Pandangannya mengikuti kemana langkah suaminya yang beranjak keluar dari kamar. Ia mengusap wajahnya yang kemerahan karena malu. Willy benar-benar membuatnya tidak berkutik tadi. Langkah Willy berhenti tepat di ambang pintu. Ia menarik napas dalam bersiap-siap memaki seseorang yang sejak tadi terus-menerus menekan bel. Breng. Teriakan Willy tertahan. Ternyata trio Askara yang berada di dengan pintu dengan tatapan menyelidik. Meneliti adik iparnya dari ujung rambut ke ujung kaki. "Ada apa denganmu? Kau tidak senang kami datang ya?" Tuduh Xian diikuti gelengan kepala oleh Willy dengan cepat. Untung saja mulut Willy refleks mengatup sesaat setelah membuka pintu. Sehingga makian brengsek tidak terlontar dengan mulus dari mulutnya. Apalagi ada si sulung Fahri di sana. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika seorang adik ipar yang masih baru memaki kakak iparnya. "Bukan begitu, Kak. Maaf, aku pikir bukan kalian yang datang." Willy mempersilakan ketiga kakak iparnya untuk masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. "Di mana Elsa? Katanya semalam dia sakit." tanya Fahri agak khawatir, walaupun ia tahu suami adiknya juga seorang dokter.
Namun sebagai kakak tertua, ia tetap mengkhawatirkan adik bungsunya. Elsa sedang istirahat di kamar, Kak. Semalam agak demam, tapi sudah tidak apa-apa. Willy hendak ke kamar untuk meminta Elsa menemui kakaknya, namun Fahri mencegah. Biarkan Elsa istirahat. Kami kemari hanya untuk memastikan dia tidak apa-apa. Karena kalian tidak menjawab telepon seharian. Willy menggaruk kepala tidak jelas. Alasan mereka tidak menjawab telepon adalah karena Willy tidak ingin diganggu siapapun. Sejak pagi tadi, ia menjauhkan Elsa dari ponsel karena ingin menghabiskan waktu bersama istrinya. Oh iya, ini koper pakaian Elsa. Kak Elma memintaku membawakannya, ujar Evan sembari menunjuk koper yang ia letakkan di sudut ruangan itu. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Jaga Elsa baik-baik. Iya, Kak. Fahri segera berdiri diikuti dua adiknya yang lain. Mereka melangkah menuju pintu membuat Willy mengusap dadanya lega. Karena setelah kepergian tiga kakak ipar ini, laki-laki itu dapat melanjutkan pencariannya di air terjun Niagara. Saat tiba di ambang pintu, Zian menghentikan langkahnya, kemudian menoleh pada Willy. Ular kobramu belum masuk kandang, kan? Tanya Zian menciptakan kerutan di alis Willy. Aku tidak memelihara ular, Kak. Apalagi jenis kobra, itu bisanya sangat mematikan. Jawaban polos Willy membuat Zian memaki dalam hati. Ada juga ya, dokter sebodoh ini. Bukan ular yang itu, bodoh. Maksudku ular kobra yang tersembunyi di dalam celanamu. Kau ini seorang dokter, begitu saja tidak mengerti. Gerutu Zian dengan kesal. Kak Zian kan bertanya ular, makanya aku jawab. Lagi pula aku dokter kandungan, bukan ahli kelamin. Zian mendengus kesal sambil menepuk dada Willy dengan sebuah buku. Pelajari itu. Lalu kemudian mempercepat langkahnya menuju sebuah mobil. Karena Evan telah 2 kali membunyikan klakson mobil. Tinggallah Willy dengan sebuah buku di dadanya menatap kepergian 3 kakak iparnya. Ia menghela napas lega dan masuk kembali ke dalam rumah. Matanya membeliak saat mendapati buku pemberian kakak iparnya. Dasar mafia, aku tidak butuh buku ini, ucapnya sambil meletakkan buku di atas meja. Aku sudah menguasai teorinya, tinggal praktek saja yang belum. Setelahnya, Willy kembali ke kamar. Tampak Elsa masih berbaring dengan balutan selimut tebal. Willy kemudian berbaring di sisi istrinya itu. Sayang, maaf membuatmu menunggu. Mereka sudah pulang, ya? Iya, Willy melingkarkan tangannya ke tubuh Elsa. Dan memberi kecupan-kecupan di wajah sang istri. Ia menyibak sedikit selimut. Untuk memastikan Elsa menuruti perintahnya untuk tidak memakai apapun. Bagaimana kalau kita lakukan sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang berbeda? Tanya Elsa tak mengerti arah pembicaraan suaminya. Aku punya sedikit fantasi saat pertama kali kau datang ke rumah ini. Maksudnya,
Willy mencium bibir Elsa dengan gemas. Kemudian bangkit dari pembaringan menuju lemari. Ia mengeluarkan piyama miliknya dari dalam sana dan memberikan kepada Elsa. Sementara Elsa masih bingung, mengapa Willy memberinya piyama. Padahal tadi dirinya yang meminta agar tidak memakai apapun. Aku harus pakai piyamamu? Iya, hari itu pertama kali kau ke rumah ini dalam keadaan basah kuyup. Dan akhirnya memakai piyamaku. Apa kau tahu, aku merasa kau sangat menggemaskan. Saat itu aku benar-benar ingin melahapmu. Ucapan Willy yang bernada vulgar itu membuat rona merah di wajah Elsa semakin terlihat jelas. Baru saja Willy akan memakaikan piyamanya ke tubuh Elsa untuk mewujudkan sejumlah fantasi liar yang sudah tersusun rapi di otaknya. Sudah terdengar lagi suara ketukan pintu yang terdengar cukup keras, membuat Willy mengumpat dalam hati. Breng, ada tamu lagi. Ucap Elsa menatap Willy. Merasa kesal, Willy memilih membuka baju kaos dan juga celana panjangnya. Hingga menyisakan celana boxer saja. Kenapa bajunya dibuka semua? Itu di depan ada tamu lagi. Itu pasti 3 kakakmu. Aku sengaja membuka semua pakaianku, biar mereka tahu kalau kedatangannya sangat mengganggu. Dengan kesal Willy beranjak keluar kamar menuju pintu depan, lalu membuka pintu dengan sangat percaya diri. Astaga, kau benar-benar tidak sopan menyambut tamu, iya? Gerutu Wira dan Marcel bersamaan. Sambil menutup mata istri masing-masing dengan telapak tangan. Mau apa kalian kemari? Willy bertanya dengan raut wajah kesal bercampur malu. Menjatuhkan tubuhnya di sofa, setelah tadi masuk ke dalam kamar dengan terburu-buru dan memakai pakaiannya. Sabar, tidak usah kesal begitu. Lagi pula ini masih sore. Kau seharusnya membuka segel di malam hari. Biar tidak ada yang mengganggu. Celotehan frontal Wira membuat sang istri melayangkan cubitan ke pinggangnya. Mas, sembur Via, seorang wanita cantik dan lembut. Yang hampir seusia Elsa itu memelototkan mata menatap Wira, gemas dengan mulut suaminya yang tidak punya saringan. Iya, maaf, aku Diang. Wira benar. Will, kau masih punya banyak waktu. Membuka segel kemasan itu tidak boleh terburu-buru. Iya kan, sayang? Marcel merangkul istrinya yang duduk di sebelahnya, membuat wanita bernama Sheila itu menunduk malu. Dasar predator, gumam Willy. Heh, Sheila, Via, lebih baik kalian bawa pulang saja suami kalian ini. Mereka terlalu menyebalkan kalau bertamu di rumah orang. Semburnya dengan kesal membuat Sheila dan Via terkekeh geli, mengingat suami mereka kalau sudah berkumpul memang kadang tidak punya akhlak. Sangat berbeda saat sedang berada di dunia kerja atau saat sedang berdua di kamar. Tidak lama berselang, Elsa keluar dari kamar dan duduk di sisi Willy. Selamat sore semua. Sapa Elsa dengan ramah. Elsa, bagaimana keadaanmu?
Aku dengar dari Kak Marcel kau sakit. Tanya Sheila. Iya, hanya kelelahan saja. Soalnya seminggu belakangan aku sangat sibuk. El, tolong kau ajak Sheila dan Via ke dapur. Buatlah makanan yang enak, karena kami harus mengerjakan sesuatu yang penting dulu. Pinta Willy. Bersambung.